Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Mana kabarnya Mbak Firly? Sudah sembuh? Alhamdulillah, Pak, udah mendingan. Alhamdulillah. Ada yang izin dengan Mbak Firly untuk? Nggak ada sih, Pak, belum ada Nggak kabar. ada. Iya. Oke, oke. Emang dia tadi hanya 3 orang aja waktu kuliah pertama? Enggak, Pak, ada Novi, ada Aul, sama Muhammad Fahmi. Mungkin belum masuk. Oke, oke. Oke. Jadi kita langsung mulai aja untuk pertemuan ke-14. Jadi tinggal 2 pertemuan lagi. Kalian UAS di minggu depan. Dan kebetulan saya udah coret-coret tentang apa namanya untuk soal UASnya. Kemarin coba coret-coret, saya ambil dari materi pastinya, nggak akan keluar dari materi. Nanti seperti biasa untuk UASnya nanti dikerjakan di rumah pastinya kan, atau dimanapun, dan dikasih waktu 3 hari untuk pengerjaannya. Jadi kalau UASnya hari Rabu berarti otomatis hari Sabtu baru dikumpulkan, dan mungkin minggu depan 2 minggu kemudian baru seminggu kemudiannya langsung saya kirimkan ke kampus biar direkap untuk terkait masalah nilai. Jadi biar tidak punya beban, tidak punya masalah di kemudian hari nantinya untuk tugas untuk soal UASnya. Jadi memang clear, selesai, biar saya juga punya tanggung jawab ke kalian sudah selesai juga di semester ini. Seperti itu. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai yang namanya pembuatan laporan dengan menggunakan kristal report. Mungkin sebelumnya sudah sedikit tahu mengenai kristal report, karena memang saya sedikit membahas minggu lalu, sedikit saya singgung mengenai kisah report itu seperti apa, kemudian bagaimana untuk cara pengerjaannya, tapi hanya sedikit saja. Nah, di sini untuk pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai detailnya seperti apa nanti. Karena kebetulan kalian kan pasti akan membahas mengenai kisah report ini di apa namanya di tugas kalian seperti itu. Oke, saya akan lanjutkan mengenai kisah report seperti apa. Menurut pengertiannya, untuk membuat sebuah laporan baik yang berupa sumber data dari database buatan dari Microsoft maupun database buatan lainnya. Nah, sama seperti apa namanya Visual Studio seperti itu. Karena memang awal dasarnya memang dari Microsoft seperti itu. Nah, di kisah report bisa apa namanya ya, bisa mendapatkan atau bisa mengambil database selain dari Microsoft tersebut, database Microsoft. Misalkan kalian membuat database tentang akademik seperti itu. Nah, nanti kalian akan tahu seperti apa mengenai akademik, kemudian database-nya apa saja yang dibutuhkan, kemudian apa saja yang perlu diperlukan seperti itu. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam database itu. Nah, Vista Report ini bisa membuat sebuah laporannya dari database itu. Database ini kan banyak ya, database ini ada beberapa database, tapi yang lebih populer memang ada 3, ada SAMPP, ada admin, kemudian ada MySQL yang sering dan banyak digunakan oleh para pengguna maupun user maupun programmer itu sendiri. Jadi memang Vista Report itu bagian terakhir gitu, seperti itulah. Jadi Vista Report ini bisa dikatakan sebagai outputnya seperti itu. Jadi inputnya adalah apa? Microsoft Visual Studio, kemudian dikelola oleh database untuk prosesnya. Nah, outputnya adalah Vista Report ini sebagai laporan. Jadi memang bagian terpenting ada di dalam Visual Studio ya ini Vista Report ini. Jadi seperti kayak orang kalau film itu kan seperti the end, selesai ya, ini seperti ini. Jadi memang DE-nya adalah di Vista Report ini seperti itu.
yang sering biasa banyak digunakan history report itu memungkinkan pengguna akhir tadi saya bilang orang input outputnya lah atau DE-nya lah terakhirnya. Karena kenapa? Karena untuk menghasilkan sebuah laporan yang mencakup tentang visualisasi dengan penerapan bisnis yang baru ke dalam sebuah laporan yang tergantung kebutuhan, baik itu perusahaan, instansi, lembaga, atau apapun, ataupun keinginan si pengguna tersebut. Seperti tadi. Jadi memang history report ini lebih ketergantungan lebih kepada pengguna itu sendiri. Mau seperti apa reportnya, ya dikerjakan oleh history report tersebut yang apa yang kita inginkan, butuhkan seperti itu. Jadi memang ada keterkaitan seperti itu. Mungkin waktu kalian pernah SMK mungkin seperti itu, pasti ingin membuat sebuah reportnya dari hasil PKL-nya atau tugas kalian seperti itu. Reportnya seperti itu jadi akhir. Jadi kebutuhan kita tergantung dari kebutuhannya si pengguna tersebut. Nah, tapi kalau sudah tingkatnya lebih tinggi, ke perguruan tinggi, ini lebih kepada report yang diinginkan oleh user, kemauannya user. Biasanya kalau kemauan user itu apa yang diinginkan oleh programmer, ya dikerjakan oleh programmer seperti ini. Tapi memang keinginan seseorang mengenai penerapan dari report ini berbeda-beda, jadi tidak semua sama seperti itu. Nah, kristal report ini terhubung juga kepada sumber data, termasuk database relasional seperti Oracle, dan SQL Server, MySQL, ataupun sumber data seperti BW atau XML seperti ini. Ini semuanya dari dalam database banyakkan. Jadi memang kebanyakan lebih kepada cenderungnya adalah kepada ke data maupun database-nya. Jadi memang history report ini sumbernya banyak sekali dan pastinya tadi bisa selain melalui aplikasi ini tersebut yang disebutkan di sini ataupun di luar dari database ini seperti itu. Jadi memang history report itu tidak harus dari database Microsoft saja, bisa juga melalui history report yang bentuknya si pengguna buat tersebut seperti itu. Jadi memang ada keterkaitan. Jadi memang antara A dengan B memiliki keterkaitan. Jadi seperti itu memang kondisinya. Nah, Gestar report di dalam Visual Studio 2010 tidak langsung disertakan pada saat menginstal. Pernah saya singgung sedikit mengenai Gestar report di tahun 2010. Karena kita perlu menginstal Visual Studio tersebut. Jadi mau tidak mau harus menginstal Gestar report secara terpisah. Tetapi di atas 2010, 2012, 14 sampai sekarang ini saat ini sudah di dalam satu bagian di dalam Visual Studio seperti itu. Jadi memang ada keterkaitan lah seperti itu karena Gestar report yang 2010 ini lebih cenderung hanya membuat sebuah database saja, tidak ada reportnya seperti itu. Jadi kalau ingin membuat report secara otomatis harus menginstal secara terpisah dahulu. Nah, jadi yang reportnya 2010 itu ada 3 aplikasi jadinya. Ada Visual Studio tersebut, kemudian ada database-nya itu, kemudian ada kisah reportnya secara terpisah tiga-tiganya. Jadi ada inputnya dulu, dan prosesnya bagaimana, ada outputnya. Jadi itu tadi, kalau di dalam bahasa IT itu adalah input proses dan outputnya seperti itu. Jadi memang antara pengerjaan yang A dengan B keterkaitan maupun dengan yang C sebagai outputnya seperti itu. Jadi memang ya secara otomatis ada keterkaitan antara A dengan B seperti itu. Nah,
Jadi memang case report ini lebih kepada penggunaan aplikasinya, seperti itu. Bisa dengar suara saya ya? Bisa, Pak. Oke. Karena agak-agak, internetnya agak-agak ini naik turun nih. Jadi memang case report ini, sering digunakan oleh para programmer untuk membuat sebuah laporan. Dan laporan ini biasanya diperuntukkan kepada perusahaan maupun instansi maupun lembaga atau apapun lah seperti itu. Jadi kenapa? Karena case report ini biasanya digunakan untuk laporan akhir bulanan atau apapun seperti itu. Biasanya seperti itu. Kalau di dunia IT itu lebih banyak, jarang sih seperti ini report ini digunakan. Tapi untuk seperti kayak dunia akuntansi atau apapun jenisnya lah seperti itu biasanya digunakan. Karena apa? Untuk bahan laporan mereka ketika mereka ingin membuat sebuah laporan, membuat sebuah report seperti itu. Jadi saya coba ajarkan sedikit lah mengenai reportnya. Jadi untuk mendapatkan report ini, kita perlu search dulu melalui engine Google-nya. Dengan kata kuncinya adalah SAP Crystal Report Visual Studio 2010. Atau dengan cara kita lihat di sap.com/product.html seperti itu. Karena memang kebanyakan memang lebih digunakan kepada Visual Basic maupun sebenarnya Visual Basic ini adalah bagian dari Visual Studio seperti itu. Jadi ada keterkaitan. Kalau zaman saat ini lebih digunakan pada Visual Studio-nya. Nah, pada saat saya kuliah itu lebih banyak menggunakan Visual Basic. Jadi memang ada keterkaitan. Walaupun hanya beda penamaannya saja, tetapi secara struktur, secara pengerjaan, secara apapun itu, ini masih keterkaitan antara Visual Basic dengan Visual Studio itu sendiri. Nah, ini seperti ini tampilannya dari kisah report. Mungkin kalian sudah bisa lihat juga di Visual Studio kalian seperti ini untuk bentuk tampilannya seperti ini saja. Jadi sederhana lah seperti itu karena tidak terlalu banyak untuk penggunaan aplikasinya itu sendiri. Nah, sesudah berangkat kita instalasi pada komputer, nah kita bisa jalankan seperti itu kisah report itu bagaimana. Tadi seperti itu tampilannya, kita klik menunya, menu filenya. Kemudian kita klik new, kemudian ada blank report. Dan kita akan muncul menu koreksi ke database seperti itu. Atau koneksi ke database, maaf. Untuk koneksi ke database kita klik new connection. Nah, di sini kita klik, kemudian kita tambahkan untuk bisa ke database-nya. Karena ada keterkaitan antara database dengan kisah report itu sendiri. Setelah kita pilih create new connection itu, kemudian kita masuk kepada ODBC yang minggu lalu sudah saya jelaskan juga. Ada di make new connection, jadi membuat koneksi terbaru seperti itu. Kemudian nanti akan muncul seperti yang di samping ini ODBC-nya. Nanti akan muncul untuk MSN-nya, yang kita akan muncul seperti ini nanti di next. Kemudian kita masukkan DSN MySQL kita, aku pakai SQL seperti itu. Kita masukkan ke dalam di control panel yang sudah dibuat seperti itu sebelumnya. Dan akan ada masukkan user ID-nya apa, misalkan seperti itu. Kita tulis root, dan kita pilih database misalkan untuk apa, database akademik atau apapun, atau sekolah atau keluarga seperti itu bisa juga. Nah, kita tergantung kebutuhannya si pengguna tersebut. Lalu nanti akan ada DSN MySQL akan muncul seperti ini, lalu kita klik nanti sebagai informasinya. Nanti akan ada pilihan dari DSN MySQL tersebut seperti itu. Nanti ada pilihannya dari database-nya itu tadi sudah muncul, sudah terkoneksi, bahwa kalau akademik itu ada fakultas, kemudian ada mata kuliah, kalau bisa ditambahkan lagi, bisa ada jurusan atau apapun seperti itu bisa kita tambahkan tergantung kebutuhannya. Lalu kita pindahkan dari tiga tersebut, mengenai akademik kita pindahkan ke kanan, sebelah kanan. Seperti ini, ke sebelah kanan ini nanti akan muncul. Ini untuk tabelnya yang diinginkan oleh kita, seperti apa nanti ada tulisannya akademik atau apapun seperti itu akan muncul di samping.
Jadi seperti apa ya? Seperti doc lah, seperti itu, atau dokumennya seperti itulah. Jadi kalau misalkan di Microsoft Word adalah lebih kepada dokumen standarnya lah. Kalau bisa dibuat lebih pada dokumen dari sebuah database-nya. Perbedaannya di situ memang. Nanti akan muncul secara keseluruhan di database yang kalian buat. Nah, nanti akan muncul di File Explorer-nya bahwa nanti sudah ada database mengenai fakultas seperti itu. Nah, fakultas ada satu, misalkan ada dua atau berapapun itu, karena setiap fakultas itu kan berbeda-beda. Ada kodenya masing-masing. Nah, fakultasnya apa? Nanti kita tuliskan ke dalam draw file-nya. Nanti akan kita tuliskan untuk field-nya apa saja di dalam kode fakultas itu. Misalkan 001 atau berapapun itu. Kemudian fakultasnya apa. Seperti itu. Jadi memang ada tampilan. Nah, nanti akan muncul ke dalam tampilan ini, file fakultasnya. Nanti akan muncul ya kodenya berapa, kemudian nama fakultasnya apa di dalam fakultas tersebut. Nanti kita bisa buat laporannya melalui yang paling bawah di laporan propertiesnya. Kita akan muncul laporan propertiesnya, dia akan muncul kepada laporan fakultas tadi yang sudah dibuat. Bisa kita rubah atau apapun seperti itu. Dan nanti akan terkoneksi ke dalam database, ke dalam reportnya. Biasanya di framework 4-nya biasanya akan muncul konfirmasi bahwa ini benar penggunaan untuk database-nya atau tidak, seperti itu nanti akan muncul. Kalau misalkan benar, dia akan muncul nanti di sebagai reportnya nanti, seperti itu. Memang agak sulit di dalam Vista Report, karena memang kebanyakan lebih pada teorinya sih memang. Kebetulan memang di semester ini, di semester bagian kedua ini, biasanya memang kebanyakan lebih pada teorinya dibandingkan sama prakteknya memang. Memang sedikit mengenai prakteknya. Dan kita dipilihnya untuk sebuah project, kita tambahkan itemnya terbaru, misalkan apa, seperti itu, tergantung kebutuhannya. Seperti biasa lagi, jadi mengulang ke awal lagi project-project yang terbaru. Jadi memang ada keterkaitan antara Crystal Report dengan project yang terbaru. Jadi memang harus sinkronisasi lah antara A dengan B dengan C tadi. Ini kita tambahkan untuk dari existing dari reportnya tersebut, kita pilih standarnya apa, seperti itu. Nanti akan muncul di laporan kalian, fakultas misalkan apa. Nanti dia rpt seperti itu, report. Oke, kalian bisa tahu seperti apa. Nah, ini hasilnya dari reportnya tersebut. Jadi memang hanya bentuk hanya bentuk tulisan dari database saja. Tidak rumit sih, tidak terlalu rumit. Seperti yang sudah seperti itu. Jadi memang Vista Report ini nanti tampilannya seperti ini yang kalian buat nantinya. Kita bisa cetak. Kalau ingin cetak dengan seperti itu, ditambahkan lagi Vista Report-nya, nanti akan muncul di Vista Report reviewer-nya untuk bisa dilihat di dalam tersebut nanti. Jadi intinya seperti ini sih kebanyakan. Lebih kepada ke report biasanya. Kalau untuk cetakan nanti ada instruksi lainnya untuk cetaknya, seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan, silakan. Ada yang kesulitan mungkin? Mbak Firly, Mbak Enda ada informasi nggak ya? Karena memang beberapa pekan ini kayaknya tidak hadir ya setelah UTS ini. Oh, Pak, Kak Endah ya, Pak? Iya. Oh, Kak Endah udah keluar, Pak. Oh, oke. Iya, Oh, udah lumayan lama juga, Pak, keluarnya. Dari berarti yang, setelah UTS itu ya? iya, Oke. Tinggal 8 orang lagi ya. Kalian harus bertahan sampai semester akhir ya. Jangan sampai ada yang keluar lagi nih. Karena kalau udah jalan, istilahnya kalian sudah jalan satu langkah lah, seperti itu.
Jadi semester 3, 4 diusahakan ya bisa seperti ini, ada 8 orang lagi. Jadi bisa kalian sampai akhir bisa 8-8 yang lulus sampai di semester 7 atau 8. Mudah-mudahan semester 7 sudah selesai lah. Jangan sampai semester 8, kasihan juga. Oke, silakan ada yang tanyakan tidak mengenai besar report dari teorinya. Ada yang kesulitan tugasnya? Atau sudah selesai semuanya? Belum Pak, belum selesai. Ada sih Pak Oke. kendalanya di Apa tuh? bagian kalau kelompok Database. saya bagian database-nya Pak. Oke. Aku nggak tahu kenapa dia nggak mau muncul, nggak mau connect sama si crystal report-nya. Nggak tahu saya salah di Oke. mananya. Biasanya sih kalau harusnya sih muncul ya. Tadi saya jelaskan di awal tadi database-nya memang. Iya, Nah, emang harusnya kadang muncul kan, sih Pak. iya, kadang kan memang mungkin Mbak Fili pernah tanya mengenai antara laptop, ada yang laptop pasti berbeda-beda kan. Karena spesifikasinya pun juga berbeda-beda. Biasanya kendalanya di laptop biasanya. Karena database itu, kalau sudah database muncul sih, kalian report seperti biasa nggak apa-apa. Jadi memang yang penting database-nya muncul sebenarnya seperti itu. Karena memang saya tidak mengharuskan kalian ngerti atau karena kebetulan besar report ini atau pembuatan laporan hanya 1 kali pertemuan saja memang. Ya, tidak ada 2 kali atau 3 kali pertemuan karena memang sedikit pertemuannya. Ya semampunya kalian aja nggak apa-apa. Kalau ada kendala memang. Saya tidak harus mengharuskan kalian harus bisa atau sempurna, tidak seperti itu. Jadi pasti ada kendalanya setiap tugas, bukan hanya tugas kelompok saja, mungkin kendala tugas pribadi pun juga pasti ada kendala juga, saya yakin seperti itu. Jadi Kelompok kita juga Pak, kenapa tuh Mbak Aulia? itu di pokoknya database sama itunya tuh sama juga kayak gitu Pak. Terus sekarang visual basicnya nggak bisa dibuka Pak karena trialnya habis. Oke. Tapi udah sempat di screenshot Mbak Aulia. Kalau screenshot sih udah Pak kayak itunya, tapi pas mau buka lagi tuh nggak bisa Pak kalau untuk itunya. Oke. Jadi kadang ada yang belumnya, ada yang udah, jadi gitu. Oke. Tapi udah coba di laptop lain selain laptopnya Mbak Aulia atau Udah Pak, semuanya habis trial semua. mungkin bisa dicari ininya, dicari apa namanya, SN-nya, serial number-nya. Karena emang pasti rata-rata kalau yang free itu memang kebanyakan di trial biasanya. Karena hanya biasanya 30 hari sampai 90 hari kebanyakan. Iya, Tidak 90 lebih. hari kemarin Pak, ternyata udah habis, kirain masih ada. Terus juga ada juga kan data-datanya tuh banyak yang kirain itu kan udah diiniin semua, tapi ada yang belum gitu Pak. Jadi acak-acakan gitu, masih acak-acakan. Biasanya itu di ini yang di apa namanya, di C, kalau nggak ada mungkin di di C biasanya, di apa namanya tuh hard disk kalian yang di C biasanya seperti itu kalau munculnya untuk. Tapi kalau dicari nggak ada Pak, dibuka juga nggak bisa ininya. Loading gitu aja, cuma tulisan visual basic gitu doang Pak. Iya, karena emang itu tadi yang dibilang sama Mbak Uli ya sudah trial tadi, jadi nggak muncul secara keseluruhan memang. Iya Pak, jadi bingung gimana. Jadi mau buat makalah lain juga, kadang ini masih acak-acakan karena screenshotannya aja yang ada yang belum di screenshot, ada yang nggak di screenshot gitu-gitu. Jadi sekarang PPT-nya juga kayak cuman penjelasan database-nya juga sama crystal report doang. Oke. Nggak apa sih, yang semampunya kalian aja ya, karena kan yang penting kan kalian sudah tahu alurnya, sudah tahu bagaimana ceritanya, bahwa dari Visual Studio kemudian ke database untuk koneksinya dan kisah reportnya. Biasanya memang kendalanya bisa di terakhir. Kisah report kadang-kadang tidak koneksi dengan database, biasanya seperti itu. Karena memang hampir rata-rata, karena memang kebanyakan memang tadi saya sudah jelaskan, report ini jarang digunakan memang oleh programmer-programmer. Karena memang lebih kepada ke database saja kalau pembuatan program itu.
Jadi untuk buat program gunakan database. Jarang untuk buatan reportnya. Biasanya report itu adalah tersendiri lah biasanya. Atau dia punya penjelasan sendiri biasanya kalau programmer itu. Jadi kayak dia jelasin bahwa ini fungsinya seperti ini, biasanya seperti itu. Jadi kalau report itu, ya tadi saya bilang, baik kelompok Mbak Aulia maupun Mbak Firly, diusahakan ya semaksimal mungkin saja. Kalau misalkan ada kendala di situ, saya juga ngerti biasanya seperti itu. Jadi tidak harus sempurna maupun yang perfect, tidak harus. Jadi yang penting kalian sudah tahu alurnya, sudah tahu seperti apa, prosesnya seperti itu. Jadi ya saya pahami seperti itu memang kondisinya. Karena emang kebetulan memang Krista Report ini hanya satu pertemuan saja. Kebetulan memang taruhnya di akhir lagi, di pertemuan 14. Jadi memang agak riskan memang. Jadi kalian harus cari tahu dulu, kemudian baru dipelajari kemudian harinya. Gak apa-apa. Misalkan yang penting dijelaskan mengenai apapun itu seperti itu di usaha Bapak, pembuatannya. Jadi saya biar tahu. Kenapa tuh, Mbak? presentasi tugasnya hari Sabtu kan ya Pak? Kalau saya Iya nggak betul, salah. Sabtu. Iya hari Eh, Sabtu. Kalau misalkan Pak nanti finalnya saya, kelompok saya maksudnya, saya udah sampai tahap ini sih Pak yang ada di layar, di Crystal Reportnya, tapi dia nggak muncul sama sekali dari database-nya itu ke si Crystal Reportnya ini. Itu gimana Pak? Nggak apa-apa Pak? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Iya Di Pak. situ kan udah semua punya kalian. Jadi emang walaupun karena kebetulan 4 orang ya, jadi 50-50 ya. Gak apa-apa, jadi emang semua punya kalian aja. Tidak harus buat yang seperti perfect, karena nanti pun juga kalau misalkan kalian ingin membuat sebuah tugas akhir maupun skripsi seperti itu, pasti jarang pembuatan office report-nya, pasti kebanyakan di database-nya seperti itu. Ini tidak masalah. Mungkin selain Mbak Fili, selain Mbak Oli, ada yang ditanyakan, silakan. Mas Rehan nggak hadir ya? Ada kabar? Rehan, ini Pak, laptopnya error itu, makanya Pak, kemarin kan dia yang ini data-datanya sama dia semua. Sekarang dia Oh gitu. error laptopnya. Oke. Tidak apa-apa. Silakan mungkin tanyakan mengenai tugasnya, silakan, selain ada 2 kendala itu. Kendalanya pada saat pembuatan program di Visual Studio tidak ada yang kendala ya? Kalau di Visual Studio-nya sih aman aja Pak, tapi pas sampai ke Crystal Report dia nggak, ini kendalanya banyak Jadi, Pak. oke, benar-benar. Emang, ya itu tadi. Kalau datanya kecil, datanya sedikit tadi kan dijelaskan database kan, kalau pembuatannya dari Microsoft itu lebih cenderung kepada pembuatan laporan yang sudah ada seperti itu. Tapi kalau misalkan database dari lain, biasanya memang ada kendalanya di kisah reportnya. Tadi kan sudah jelaskan di awal tadi. Apa-apa. Dan kebetulan memang pertemuannya hari Sabtu ya. Ya diusahakan bisa hadir semua. Kemudian memang pertemuan terakhir sih sebelum UAS. Dan nanti kan kalian akan ada libur sekitar beberapa bulan lah mungkin untuk masuk ke semester berikutnya. Mungkin itu ya, untuk saat ini sih emang sedang kondisi seperti ini ya, tolong dijaga kesehatan kalian juga terkait masalah kesehatan, karena kebetulan memang luar biasa mengenai COVID-19 ini, memang luar biasa kenaikannya di wilayah Tangerang Raya. Jadi diusahakan kalau tidak perlu keluar ya tidak usah keluar seperti itu. Dan benar-benar harus ya ikuti saja dulu seperti apa prosesnya nanti. Ya mudah-mudahan biar cepat selesai, kalian juga bisa kuliah secara offline nantinya, bisa ketemu dengan dosen-dosen kalian, seperti itu, bisa ketemu dengan teman-teman kalian juga, tidak harus ketemu kayak seperti harus ketemu di suatu tempat, misalkan di tempat makan ataupun di mana gitu, angkringan atau apapun. Jadi bisa ketemu di kampus begitu. Jadi kalian bisa tahu secara langsung bahwa wajahnya seperti ini, orangnya seperti ini. Jadi kalian bisa tahu. Ya mudah-mudahan bisa ketemu. Dan mudah-mudahan bisa tahun depan bisa ketemu secara langsung lah. Kasihan juga kalian kuliah udah hampir 1 tahun ya. Hampir 1 tahun kalian kuliah di rumah,
kemudian hanya bisa lihat melalui layar kaca aja. Jadi mudah-mudahan bisa ketemu secara langsung. Mudah-mudahan tahun depan bisa ketemu. Saya juga sudah sebenarnya agak repot juga sih memang menggunakan Zoom memang. Mau tidak mau dari dunia yang offline jadi online, jadi seperti inilah kondisinya. Oke, saya lanjut lagi. Ini untuk pembuatan formnya tadi, pertama seperti itu, sebagai tambahan pustakanya, itu dengan using crystallization, untuk kemudian crystal_report.engine, seperti itu. Jadi nanti untuk di flow-nya. Dan kita bisa tambahkan untuk di kelas form tadi, form 1, bisa report dokumen sebagai RD yang terbaru dari report dokumen tersebut. Nah, ini untuk kenapa public modifier-nya, karena bisa dilakukan oleh siapapun di propertiesnya, nanti diubah di public, difokuskan ke public. Jadi modifier itu diatur menjadi sebuah public karena biar bisa digunakan oleh siapapun. Jadi kalau privat itu kan lebih pada pribadinya masing-masing, seperti itu. Nah, ini untuk untuk formnya pertama itu dengan penggunaan, kembali lagi ke form yang pertama tadi, dengan klik button sebagai untuk mencetaknya tadi, seperti itu. Misalkan dia private void button yang pertama, underscore klik, kemudian objek yang tersebut dikirimkan kepada argumennya tadi, seperti itu. Dengan kurawal buka di form kedua, karena form pertama sudah ada tadi untuk cetak. Form keduanya adalah form yang terbaru. Nah, form ini nanti akan muncul, kemudian support dokumennya akan loading ke, kalau program biasanya adalah di sekalian biasanya, seperti itu. Nah, visualnya tadi bisa tergantung sini, biasanya kan kadang-kadang setiap pembuatan report pasti berbeda-beda ya, pembuatan tulisan seperti ini. Ini kan contohnya adalah untuk akademik, dia lebih kepada fakultasnya misalnya, seperti itu. Kemudian form yang kedua tadi akan menjadi terbuka dan bisa dilihat oleh siapapun, karena sebagai report dari source-nya tersebut. Nah, nanti bisa kita refresh, bisa report viewer-nya tersebut bisa ditambahkan juga, tergantung kebutuhannya di form keberapa, seperti itu. Ini untuk lengkapnya kepada nanti, biasanya ini digunakan di pada saat pembuatan reportnya, biasanya seperti ini. Dia lebih kepada, karena untuk men-show dari reportnya tersebut. Ini tergantung kebutuhannya kalian, tadi saya bilang tadi jelas. Kalau misalkan ada DJ, ya ditaruh DJ. Untuk pengurus visual apa, misalkan desktopnya untuk laporan apa, seperti itu, tergantung kebutuhannya kalian. Jadi masing-masing tim atau masing-masing kelompok pasti berbeda-beda secara penamaannya saja, nanti tergantung kaliannya saja. Untuk reportnya saja, kalau misalkan nanti kedua tim tidak ada reportnya, nggak masalah, saya bilang seperti itu. Report itu kan hanya endingnya saja, saya jadi bilang lebih gede pada, kalau film hanya cerita terakhir aja lah, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi yang penting intinya ada di Visual Studio dan database-nya. Jadi saya juga kemarin juga pas saat kasih tugas ke kalian di tengah semester, saya juga agak ragu juga mengenai case report, mau diinfokan atau dikasih ke kalian. Emang saya juga membuat case report juga agak kebingungan juga memang, karena memang betul, memang biasanya saya gunakan lebih kepada database maupun visualnya tadi. Karena kebetulan saya penggunaan Visual Basic, secara otomatis ya tadi Visual Basic pada database-nya saja. Kalau reportnya memang jarang sekali emang digunakan. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin yang tanyakan silakan mengenai case report. Kalaupun nanti kedua tim tidak ada case report, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada salah satu, ya ditampilkan saja. Silakan mungkin tanyakan mengenai case report di pertemuan terakhir ini. Oke, nanti Sabtu tetap ya jamnya jam 10 pagi juga ya. Oke, Untuk Pak. waktunya.
sesuai dengan jadwal jam 10 pagi sampai jam 12. Ya tergantung sih, misalkan kalian sudah cepet ya, selesai, tidak perlu nunggu lama lagi. Saya sih kasih waktu per tim atau per kelompok itu 1 jam. Jadi nanti kalian semampu kalian, misalkan setengah jam, kalian jelasin, kemudian setengah jam ada diskusi maupun tanya jawab, silakan. Saya tidak membatasi waktu. Saya sih kasih waktu emang sejam, karena biar adil dan biar imbang juga. Tapi kalau misalkan kalian gunakan cuma hanya setengah jam, ya nggak apa-apa, seperti itu. Berarti kan memang rinciannya tidak terlalu banyak seperti itu biasanya. Silakan. Dan untuk tugasnya tolong tolong dikirimkan ke email seperti biasa ya. Nanti biar saya bisa pelajarin juga kalau sudah diselesaikan. Sebenarnya sih kalau nggak salah hari ini ya pengumpulannya. Iya Pak, tapi saya belum kirim. Gak apa-apa sih kalau misalkan besok juga nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai ke hari Sabtunya, misalkan. Dan terakhir Jumat nggak apa-apa. Karena mau buat report, buat laporan di doknya kalian kan harus dibuat, kemudian di PPT juga kalian harus buat juga. Ya seperti kayak buat makalah lah, seperti itulah. Belajar membuat sebuah laporan melalui doknya tadi, seperti itu. Siapa tahu nanti kalian bisa ngambil tugas akhir atau tugas PR kalian atau skripsi kalian melalui Visual Studio ini, seperti itu. Karena memang jarang sekali sih memang skripsi atau tugas akhir menggunakan ini. Karena memang lebih banyak menggunakan PHP maupun Java sih kalau untuk saat ini di program. Karena kalian sistem informasi lebih banyak ke analisanya. Silakan mungkin ditanyakan. Tugasnya untuk kedua kelompok aman ya, yang penting sudah paham alurnya maupun prosesnya. Iya Pak, aman Pak. Kalau kelompok saya Ya. tinggal Jadi, endingnya doang. Dia ya. nggak mau bersahabat. Oke, silakan mungkin Mbak Aulia kelompoknya beda dengan Mbak Firly ya? Iya Pak, beda. Beda Pak, saya kelompok Rehan. Oh, Rehan. Kayaknya satu hati ya Mas Rehan. Oke. Silakan mungkin tanyakan. Selain Mbak Aulia dan Mbak Firly mungkin Mbak Kamalia, Mbak Ulan, kemudian Mas Fahmi, Mbak Novita. Silakan Mbak Intan mungkin tanyakan, silakan. Silakan tanyain, silakan. Dan seperti biasa aja, nanti pada saat presentasi ya kalian nyalakan videonya kalian, nanti mungkin bisa dibuat screenshot foto terakhir mata kuliah inilah, seperti itu. Dibuat kenang-kenangan kalian juga. Nanti di semester berikutnya mungkin nggak ketemu saya lagi di semester berikutnya, atau ketemu tergantung dari pihak kampus sih, seperti itu. Karena kan dosen-dosennya masing-masing memiliki perbedaan. Pastikan waktunya juga berbeda-beda, seperti itu. Silakan. Dan santai aja presentasinya, tidak perlu tegang karena kalian sudah presentasi sekali dengan saya, silakan. Jadi anggaplah seperti teman kalian, tidak perlu dianggap sebagai orang yang killer atau apapun. Jadi sama, silakan presentasinya santai aja. Karena saya hanya mendengarkan yang kalian presentasikan saja, saya tidak akan banyak komentar mengenai tugas kalian, karena itu kan kalian yang membuat tugas. Saya justru menghargai kalian, kedua tim, sudah mau mengerjakan tugas, sudah mau kerja tim, kerja bareng, mungkin selama berapa pekan ya, sekitar 6-7 pekan mungkin kalian kerjakan bareng di suatu tempat, atau harus ke rumahnya, atau melalui online, itu kan sudah menjadi sudah menjadi nilai plus kalian.
penghargaan buat kalian untuk mengerjakan sebuah tugas. Karena ini saya bukan maunya saya sebenarnya, lebih pada kalian, karena kan ini tugas kalian, nanti ya nilainya untuk kalian. Saya juga fair mengenai nilai. Saya nggak mau tidak mau menyusahkan kalian, tidak mau menyulitkan kalian mengenai nilai. Jangan sampai ada yang harus mengulang. Karena saya sudah buktikan di semester lalu saya nggak ingin mengulang mengenai tugas maupun hasil kuliah kalian di semester kemarin juga. Saya diusahakan bisa naik lah, seperti itulah. Ya diusahakan lagi, memang karena nilainya hanya A yang terbesar, tidak ada nilai A+. Jadi ya kemungkinan besar ya A, seperti itu, tidak lebih. Kalaupun bedanya hanya angka, kayak angka misalkan bedanya paling 3,5, 3,4, seperti itu kan bentuk angka IPK atau IP seperti itu ya. Saya sih Kristen John bilang pasti di semester kemarin nilai IP-nya atau IPK-nya pasti di atas 3 sih, saya yakin. Karena hampir rata-rata saya yakin, karena emang dari saya aja rata-rata nilainya pasti di atas 3 ya, seperti itu A rata-rata. Mungkin hanya satu orang lah, setahu ingat saya di semester kemarin yang nilainya agak standarnya saya lah, seperti itu. Karena saya juga udah buat seperti janji saya di semester kemarin juga, saya nggak akan mau buat kalian susah atau menyulitkan kalian mengenai tugas, mengenai apapun itu. Yang penting dikerjakan, yang penting semampunya kalian, kemudian nilai standar saya tidak akan memberikan nilai C, seperti itu. Kalaupun betul-betul kayak di BEMIN lah. Sebenarnya sih BEMIN juga sama-sama dengan C, tapi ya hanya beda tulisan saja. Itu saja. Dan saya juga punya janji dengan pihak kampus, jangan sampai menyulitkan mahasiswanya. Apalagi harus remedial. Saya nggak mau remedial, repot malah. Kasihan kalian kalau remedial. Cukup saya aja yang diberikan remedial oleh dosen-dosen saya waktu kuliah. Kalau buat kalian saya tidak perlu remedial, karena remedial itu lebih identik dengan harus ke rumah, seperti itu, harus ketemu. Saya nggak mau seperti itu. Kalian punya waktu, saya juga punya waktu. Ya, seperti itulah intinya. Nah, waktu kalian saya yakin, waktu kalian ada buat keluarga, ada buat main, ada buat apapun itu, tapi ya kondisinya seperti ini ya, harus buat keluarga kalian terutama itulah. Silakan mungkin tanyakan, biar tidak ada cerita lagi panjang lebar mengenai tugasnya. Silakan. Silakan yang tanyakan tidak. Saya ada sedikit mengenai kisah ribut. Jadi
Itu caranya seperti modelnya sebenarnya hampir sama dengan apa namanya saya tadi jelasin dengan Microsoft Word seperti itu. Hampir sama dengan Microsoft Word, tergantung kebutuhannya tadi. Tapi kalau misalkan di Microsoft Word kan lebih kepada apa namanya lebih kepada manualnya ya. Kalau misalkan di Report tadi saya kasih video tadi itu seperti kayak kamu buat itu di dalam aplikasi, kemudian kamu yang ingin kebutuhannya apa, kemudian mau seperti apa modelnya, nanti tinggal dicetak saja laporan. Jadi kalau kalian pernah buat di di UTS kemarin, contohnya misalkan seperti itu. Kalau di semester kemarin kan lebih kepada tugasnya saja ya, melalui Visual Studio, misalnya seperti itu. Nah, perbedaannya kan kalau di pertemuan setelah UTS itu penambahnya dari database maupun vista report-nya. Nah, sebenarnya bisa juga kalian buat yang kemarin, kemudian kalian koneksi dengan database. Nah, reportnya mah agak-agak kesulitan pastinya kalau report. Karena harus banyak-banyak lihat beberapa referensi yang harus kita lihat, seperti itu. Saya juga masih banyak belajar mengenai vista report. Karena tidak mungkin, saya juga kebetulan di semester ini harus mengajar seperti ini, harus mengikuti alurnya dulu. Bahwa saya sudah dapat seperti ini, karena memang harus report ini harus belajar dulu seperti apa sih modelnya, kemudian bagaimana cara pengerjaannya, kemudian keinginan kita tuh ingin seperti apa, apakah hanya tadi seperti contohnya tadi, contohnya hanya sudah data mahasiswa, kemudian dia jurusannya apa, kemudian alamatnya di mana, seperti itu kayak gitu saja, itu yang tidak harus bagus gitu, tidak harus sempurna. Jadi memang bisa report ini kayak semacam tadi saya jelaskan, semacam kayak dokumen aja bahwa kalian sudah mengerjakan seperti ini. Oh, ternyata bisa dicetak seperti itu. Tadi sedikit mengenai case report. Silakan mungkin tanyakan. Saya tidak mengharuskan kalian harus buat case report loh. Itu kan hanya opsional saja. Kalau misalkan nggak bisa ya nggak apa-apa. Pak, tadi yang dicontoh video itu manual ya Pak? Yang kayak diketik sendiri gitu Pak? Iya betul. Lebih kepada manualnya. Jadi kebutuhannya kita sih. Emang tadi kan dia geser apa namanya untuk NIM-nya, kemudian nama, kemudian alamat seperti itu. Dia geser kemudian dia kerjakan. Nanti kenapa bisa muncul ada data-data tadi ya, nama, kemudian namanya siapa aja seperti itu, NIM-nya berapa seperti itu muncul dari database. Jadi di video tadi itu sudah dikoneksikan dengan database seperti itu. Jadi dia hanya mengerjakan reportnya saja. Itu begitu Pak Firly. Jalan prosesnya, alur prosesnya seperti itu. Silakan mungkin tanyakan. Masih ada banyak waktu, kebetulan. Tanyakan tugasnya, mau nanyakan apapun itu, silakan, saya usahakan bisa didengarkan lah. Silakan tanyakan. Ya silakan. Tidak usah malu-malu.
Pak, kirim tugas yang PPT sama makalahnya di hari Jumat, nggak apa-apa kan ya Pak? Gak apa-apa. Yang penting jangan sampai hari Sabtu ya, karena Sabtu kan udah. Iya Pak. Saya kasih kelonggaran kalian. Jadi sampai Sabtu, karena Sabtu udah. Kalian sudah harus presentasi. Saya juga biar dapat apa yang sudah kalian kerjakan. Nanti untuk apa namanya, laporannya itu bentuknya ke PDF aja ya, biar ini apa namanya, biar benar-benar real dari kalian, seperti itu. Untuk PDF aja, kemudian sama PPT-nya aja, udah itu aja sih. Akan berpresentasi banyak pastinya. Dan satu lagi, ada kemungkinan puasnya hampir-hampir mirip dengan kalian kerjakan untuk prakteknya ya, hampir-hampir mirip. Kemungkinan itu. Kemudian sama untuk teorinya nanti saya ambil dari pertemuan yang ke-9 setelah UTS, jadi dari awal lagi. Jadi kemudian itu yang materi saya akan ambil beberapa sisi ya, pastinya saya tidak akan lebih dari 8. Saya 8 aja sih biasanya, memang saya kasih soalnya 8 saja sudah bisa beberapa lembar ya isinya, banyak sekali. Mungkin itu sih dari saya. Mungkin saya sudah tadi kemarin setelah dapat info dari kampus, sudah saya sedikit coba otak-atik maupun ngerjain sedikit mengenai UASnya, mengenai teori maupun prakteknya. Jadi memang kemungkinan kalau tidak Senin ya Selasa saya upload di e-learning. Kalian bisa kerjakan, yang penting kumpulkannya di hari Sabtu aja, seperti itu. Jadi kalian mau kerjakan duluan nggak apa-apa, tidak harus nunggu dari Rabu, karena kemungkinan memang saya biasanya itu paling telat tuh H-1 baru kirim ke e-learning, biasanya saya upload. Jadi kalian bisa kerjakan langsung ya nggak apa-apa, yang penting dari Sabtu kalian sudah selesai tugasnya, biar saya input di hari Minggu atau Senin, biar saya input nilainya, biar cepet juga. Mungkin itu. Sama apa ya, kemarin ya, untuk apa ya, saya lupa. Biar nanti aja dulu, saya lupa tadi. Mungkin tanyakan mengenai UASnya. Kisi-kisinya sih nggak ada pastinya. Biasanya saya tidak pernah kasih kisi-kisi, karena keuntungannya kuliah pakai e-learning itu sudah ada materinya pastinya. Jadi kalian tidak perlu lagi minta ke dosen, kalian sudah dapat materinya, kalian tinggal kerjakan aja nanti. Mungkin hanya penambahan sedikit sih, tidak harus dari materi yang ada. Tapi pasti kalau untuk UASnya memang untuk soal-soalnya pasti saya ngambil dari materi yang ada di PPT, tidak akan keluar dari PPT. Tapi kalau misalkan kalian cari penjelasan yang lain, boleh silakan. Dan UAS prakteknya hanya 1 soal, tidak lebih. Tapi penjelasannya agak banyak memang. Biasanya seperti itu sih. Saya nggak mau bikin kalian sulit, 1 soal saja UAS prakteknya. Itu silakan ditanyakan. Yang tanyakan silakan mungkin. Tapi Ibu sudah sehat ya Mbak Firly? Belum sembuh total sih Pak. Oke. Semoga cepat diberikan kesembuhan, memang kasihan. Karena juga keluarga saya juga, ibu saya sih belum selesai juga, masih dikatakan positif juga. Jadi kebetulan di rumah 3 orang yang kena.
hanya 1 orang saja yang negatif. Saya dengan bapak saya sudah sembuh, sudah selesai menjalani isolasi mandiri, kemudian sudah lebih dari waktu yang ditentukan 14 hari. Hanya tinggal ibu saya juga sama seperti itu. Jadi ya kalau tidak perlu harus keluar, kalian juga tidak harus keluar, biar tetap di rumah. Himbauannya pemerintah seperti itu, diikuti saja dulu, karena untuk menekan angka meningkatnya COVID di Indonesia terutama di Pulau Jawa, Bali. Ya saling mendoakan dan saling pastinya harus jaga kesehatan. Mungkin yang Iya Pak, semangat cepat sembuh. mungkin yang harus ke Jogja kemarin di bulan Agustus mungkin harus ditunda dulu. Karena memang angkanya luar biasa. Kalian harus jaga diri kalian dulu. Karena yang nggak ada yang pernah tahu kalian bisa kena di mana saja. Karena memang virusnya memang agak aneh memang di Indonesia ini. Banyak varian dan cepat penyebaran pastinya. Silakan mungkin tanyakan. Mbak Novita tumben diem, Mbak Novita. Silakan. Oke, kalau tidak ada, saya coba jelasin mengenai kesimpulannya dari materi yang sudah saya jelaskan di atas. Pastinya adalah case report ini sebagai bahan untuk membuat sebuah laporan seperti itu. Karena memang hanya case report saja digunakan di dalam Visual Studio seperti itu. Karena sumber datanya bisa dari yang ada di database-nya Microsoft maupun database yang dibuat oleh kita atau pengguna atau user atau programmer seperti itu, tergantung dari kondisinya. Tapi yang pasti memang case report ini bagian hanya terakhir saja, bagian endingnya saja di dalam membuat sebuah laporan, karena yang mengerjakan itu otomatis adalah programnya dengan database-nya itu tadi. Case report ini hanya sebagai laporan bahwa apa yang dikerjakan oleh si user atau pengguna atau programmer itu sudah dikerjakan di dalam Visual Studio tadi. Jadi kalau memang ini sih tadi saya coba jelaskan ke kalian, kalaupun tidak ada ya tidak masalah, memang seperti itu. Ini sebagai opsional saja. Tapi kalau misalkan ada ya silakan ditampilkan. Tapi kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Jadi hanya bagian terpenting tapi terakhir seperti itu. Jadi kayak apa ya modelnya? Seperti model yang tidak harus digunakan tapi perlu digunakan kalau untuk programmer seperti itu atau apapun lah, karena membuat untuk sebuah laporannya saja. Dan kebetulan memang case report ini bagiannya terpisah dengan Visual Studio. Misalkan terpisah ini maksudnya adalah yang digunakan atau menggunakan Visual Studio 2010 ke bawah. Tapi kalau udah Visual Studio 2010 ke atas, ini lebih kepada satu bagian saja. Jadi perbedaannya itu saja. Kemudian memang case report ini bisa digunakan oleh database apapun. Baik itu Oracle, SQL, Server, MySQL, atau PHP admin, atau apapun seperti itu. Tergantung kondisinya. Dan sumber datanya ini juga bentuknya adalah bisa bentuknya BW maupun XML, tergantung kondisinya. Tapi lebih banyak digunakan di dalam database. Karena kalau sudah case report otomatis ya temannya adalah database itu tadi. Seperti itu. Jadi memang satu bagian dalam database seperti itu. Kalau data-data jarang sekali memang digunakan di dalam sebuah mata kuliah atau kampus, seperti itu jarang sekali. Tapi lebih banyak ke database-nya. Kemudian kalau case report ini lebih kepada pembuatan laporan yang memudahkan. Jadi tidak harus
tidak harus membuat laporan bentuknya awal seperti apa, doknya misalkan seperti itu. Karena memang sudah dalam bentuknya PDF tadi seperti itu. Jadi seperti kalian nanti kan kalian tak akan tahu lah kalau kalian sudah membuat sebuah program. Jadi tidak harus menggunakan seperti itu. Jadi kalian sudah kalau di PHP itu lebih misalkan untuk cetak misalkan itu bisa menggunakan dengan bentuknya PDF atau doc tergantung dari kondisinya. Tapi kalau di Visual Studio lebih terpisah penggunanya, tapi reportnya otomatis menggunakan PDF-nya seperti itu. Kalian mungkin kalau daftar online misalkan dalam online di TTS misalkan, daftar online-nya tidak perlu hadir datang ke kampus, kalian daftar online, kemudian kalian isi data kalian, isinya apa, misalkan seperti data pribadi kalian. Biasanya tadi akan ada cetak. Nah, cetaknya itu pasti diarahkan ke dalam bentuk PDF. Karena apa? Karena untuk memudahkan kalian. Kalian bisa taruh di handphone, maupun kalian bisa cetak melalui printer, seperti itu. Itu tujuannya dari pembuatan sebuah aplikasi yang digunakan oleh aplikasi tersebut. Seperti itu. Jadi memudahkan kalian. Biasanya sih karena memang kondisinya pandemi, biasanya sekolah-sekolah ataupun kampus biasanya adalah menggunakan itu tadi. Kalian bisa cetak di rumah kalian, tidak harus datang ke lokasi seperti itu biasanya. Baik sekolah maupun kampus, kebanyakan memang seperti itu arahnya, karena memang untuk memudahkan. Karena sudah online bentuknya, reportnya pun ya sudah online juga. Kalian bisa simpan di handphone kalian. Sewaktu-waktu kalian ingin datang ke kampus, kalian sudah punya data, ini datanya pas sudah mendaftar atau sudah mendaftar di sebuah kampus atau sekolah yang kalian tuju, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya mengenai materi. Silakan mungkin ada pertanyaan, ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu yang disampaikan, silakan. Silakan. Tadi mata kuliah pertama ada dosennya ya? Sampai jam 10 tadi ya? Ada Pak Ajis. Silakan, mungkin ada yang kita sampaikan, tanyakan. Karena memang materinya sedikit-sedikit memang, karena memang tidak terlalu banyak mengenai kisah report juga, karena memang jarang digunakan tadi, itu tadi saya jelaskan. Jarang digunakan, jadi memang materinya agak sedikit. Hanya penjelasan sedikitnya saja lah, seperti apa. Silakan mungkin Anda sampaikan. Mbak Kamalia diam aja, silakan. Silakan mungkin tanyakan. Sepertinya memang sudah pada ngantuk juga ya, udah lapar juga. Mungkin itu dari saya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, ucapan, tingkah laku saya selama mengajar kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin saya akhiri saja ya. Mungkin saya akhiri untuk materi hari ini atau kuliah hari ini. Itu saja dari saya. Selamat siang, selamat beristirahat, selamat sholat zuhur untuk yang muslim. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mbak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama Mbak.